warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Ketua kelas? Ya. Apakah teman-temannya ada semuanya hari ini? Baik. Pertama dulu, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, kita doa menurut kemudian kita masing-masing doa mulai. Baik. Kalau semuanya hari ini sudah baik, apakah sudah siap untuk memulai pelajaran? Hari ini kita akan mempelajari materi tentang teks hikayat atau teks cerita pendek, cerita rakyat. Jadi sebelum Bapak mulai membelajar hari ini, Bapak ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Apakah di antara kalian ada yang pernah membaca atau melihat cerita rakyat? Gimana? Terus, yang lagi? YouTube. Baik, gunakan fokus dengan baik juga ada internet, gunakan ponsel pintar kalian juga. Di sana ada banyak cerita rakyat, ada di YouTube. Kemudian Bapak ingin menanyakan hal yang lain sedikit. Menurut kalian apakah ada perbedaan antara cerita rakyat dan cerita pendek? Apa perbedaannya? Cerita rakyat menyangkut satu perasaan, dan cerita pendek tentang sekarang. Jadi benar mana tadi kita berutang. Ya, untuk salah satu cerita rakyat itu ciri-cirinya adalah berpusat pada kerajaan, selalu berpusat pada kerajaan. Sedangkan cerita pendek itu lebih ke arah zaman sekarang. Gitu. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian bisa menganalisis atau kalian mampu menganalisis tentang struktur teks hikayat atau teks cerita pendek dan juga ciri nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita rakyat tersebut, dan juga tentang mengetahui apa itu hikayat atau cerita pendek. Jadi ada 3 definisi cerita rakyat, kemudian ciri-ciri cerita rakyat, kemudian yang ketiga adalah nilai yang terkandung di dalam cerita rakyat tersebut. Untuk yang pertama, karena hari ini Bapak menggunakan metode yang baru, yaitu metode tentang problem based learning. Jadi tahapan pertamanya adalah kalian diarahkan pada sumber pertanyaan atau sumber pengetahuan yang menjadi dasar materi hari ini. Silahkan disimak video pembelajaran yang Bapak tampilkan di depan sambil kalian catat poin-poin penting di dalam video tersebut. Sudah siap? Siap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menyapa kamu di ruang tamu. Judulnya adalah Hikayat Indra Bangsawan.
Ini adalah salah satu contoh cerita rakyat atau hikayat zaman dulu. Nah, itu tadi video pembelajaran kita yang 3 poin paling penting tentang definisi. Yang kedua tentang apa? Ciri-ciri. Yang ketiga nilai. Ciri-cirinya ada 6. Bapak tambahkan 1 di arkais karena ini penting, yaitu bahasa lampau. Sedangkan nilai yang terkandung dalam teks hikayat itu ada 5. Bapak tambahkan 1, yaitu edukasi atau pendidikan. Kemudian untuk selanjutnya kita lakukan penugasan. Bapak akan membagi kelompok kalian karena jumlah muridnya ada 29. Bapak bagi menjadi 6 kelompok. 6 kelompok berarti 5 orang dan 1 kelompok yang 4 orang. Silahkan dihitung nomor 1 sampai 6. Sudah berkumpul kelompok masing-masing? Bapak jelaskan dulu. Yang ada di tempat kalian adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD yang merupakan tugas kalian. Tugas kalian adalah ketika Bapak tampilkan video di depan nanti, video cerita rakyat, kalian identifikasilah 3 poin. Yang pertama ciri-cirinya, yang kedua nilai yang terkandung di dalamnya, kemudian terakhir kalian simpulkan dengan bahasa kalian. Silakan dikerjakan dan silakan disimak video yang ada di depan. Videonya pendek saja, sekitar 10 menit. Jadi bisa sambil kalian kerjakan. Judulnya adalah Kutukan Raja Mintin. Kutukan Raja Mintin. Kisah dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sungai Kahayan, salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Pulau Kalimantan. Sungai yang memiliki panjang hingga 600 km ini dikenal juga dengan nama Sungai Biaju Besar atau Sungai Dayah Besar. Sungai Kahayan juga dikenal dengan keindahan panoramanya. Sungai yang membelah kota Palangkaraya ini memiliki potensi wisata berupa susur Sungai Kahayan. Susur Sungai Kahayan tidak hanya menikmati keindahan sungai, tetapi juga keindahan alam di sekitar sungai serta kehidupan masyarakat sekitar. Apakah kalian sudah selesai semuanya? Sudah. Karena tahap ketiga KPD ini untuk berdiskusi secara kelompok telah selesai, nanti kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kali ini adalah sambungan dari pertemuan sebelumnya, karena pertemuan sebelumnya sudah kalian diskusi masing-masing, sudah mengerjakan lembar kerjanya yang telah Bapak bagikan kepada kalian. Tahapan selanjutnya adalah kalian melakukan presentasi di depan teman-teman kalian. Akan Bapak tunjuk kelompoknya
Silahkan presentasikan hasil lembar kerja kalian yang telah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya kepada kelompok 2 untuk ke depan. Bapak persilakan. Silakan ditampilkan hasil kerja kalian kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil jawaban yang kami dapat. Jadi dari ciri-ciri hakikat yang pertamanya, pusat atau bercerita tentang kerajaan istana Sitrisnya ya ada karena adanya kerajaan Mintir. Terus yang bagian keduanya tak diketahui nama pangerannya. Itu tidak ada nama pangerannya dalam cerita tersebut atau pengalaman. Terus kalau yang mengandung banyak nilai terutama nilai moral, Silakan kepada kelompok yang lain untuk memberi tanggapannya. Silakan acungkan tangannya. Silakan dari kelompok 3. ya. Saya ditanggapan kurang setuju ya kalau nilai sosialnya itu tidak ada. Iya. Tadi kelompok 2 tidak ada. Ya. Kelompok 3 ada. Kalau dari kelompok 3 nilai sosialnya tuh jangan bertindak diskriminasi. Oh, baiklah. Jadi nilai sosialnya ada. Selamat tahun Kalau nilai sosialnya tersebut bagi kelompok 2 tanggapannya bisa kalian masukkan untuk jadi tambahan. Memang benar ada nilai sosial di dalamnya, yaitu pada bidang tersebut jangan emosi atau jangan mengambil keputusan dengan amarah. Dari 2 kelompok tadi sudah dapat ditemukan bahwa ciri-ciri cerita rakyat itu ada 5. Tapi yang terakhir bahagia itu hanya sebagian besar. Sebagian kecil ada yang tidak berakhir bahagia, ada yang tidak happy ending itu. Nah, kemudian pada nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita rakyat itu tidak semuanya ada kelima-limanya. Bisa juga 3 poin saja atau hanya 4 saja, tidak sampai 5 keseluruhan yang bisa didapatkan dalam satu hikayat. Kalian bisa paham? Alhamdulillah. Nah, untuk kelas selanjutnya silahkan kembali ke tempat masing-masing, atur rapi posisinya. Baik, pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita refleksi sebentar apa yang menjadi poin penting dalam pembelajaran hari. Yang pertama tentang definisi hikayat. Ada yang bisa menurut saya? Apakah arti definisi sesuai yang kalian terima pelajarannya? Silakan buka bukunya. Apa definisi hikayat? Aku tangannya yang menjawab. Ya? Iya. Hikayat adalah cerita rakyat yang merupakan dasar narasi karena berbahasa Melayu. Kemudian
tentang ciri-cirinya. Ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri hikayat? Moral. Anonim, panggilan, kesaktian, tepuk. Lagi. Istana sentris, cerita gembira. Dan yang terakhir, nilai yang terkandungnya apa saja? Contohnya? Moral. Ya. Silakan. Ya. Sebutkan semuanya. Edukasi, Terima kasih. Siap, lagi. budaya, moral, dan agama. Iya, nah, jadi 3 poin pentingnya adalah 3 poin pentingnya definisi, ciri-ciri dan nilai yang terkandung. Apakah kalian telah memahami materi pembelajaran secara keseluruhan? Jadi, ya tepuk tangan untuk semuanya. Baik, Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan sebelum Bapak ditutup, silakan disiplin berdoa kemarin belajar terlebih dahulu. 12. Silakan. Bapak terima kasih banyak dan Bapak akhiri serta Bapak minta maaf kalau ada kesalahan kata dalam Bapak menyampaikan pembelajaran. Terakhir Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang. Siap.